Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Dr. Tria and Dr. Benny yang Tuhan pakai untuk bantu istri saya pulih, dan of course untuk istri. Apakah bayi tabung itu menyebabkan perdarahan? Tadi Dr. Tria sudah menjelaskan juga. Jadi nggak ada hubungannya nih antara proses bayi tabung dan keberhasilan hamil dengan proses persalinan. Apa yang Jessica alami itu bisa terjadi pada semuanya, pada siapa saja yang bersalin. Makanya di postingan juga disebutkan bahwa ibu itu luar biasa. Ketika dia melakukan perjalanan journey untuk bersalin, itu sebenarnya juga banyak resiko yang dia alami. Maka pendampingan dari suami, dukungan dari keluarga itu penting. Ya, dia mempertaruhkan hidupnya untuk suatu kehidupan yang baru. Dan kejadian HPP, perdarahan pasca persalinan, itu menjadi resiko. Baik itu normal maupun itu sesar, itu ada resiko itu. Dan nggak ada hubungannya antara, sekali lagi, nggak ada hubungannya antara IVF, kehamilan bayi tabung, dengan perdarahan yang terjadi. Perdarahan yang terjadi akibat persalinan. Ini walaupun tidak ada bayi tabung pun bisa juga terjadi perdarahan pasca persalinan. Dan saya bersyukur tim RSU Bunda luar biasa ya, kecepatannya, ketersediaan alatnya, kemudian juga hampir semuanya itu benar-benar kalau saya lihat benar-benar sesuai dengan standar yang kita harapkan dari seorang dokter ketika kita menginginkan untuk sesuatu dilakukan secara cepat, tepat, dan sesuai dengan SOP yang ada. Baik, kita akan masuk ke tanya jawab, tapi sebelumnya laboratorium utama atau kita panggilnya diagnos. Saya kebetulan waktu lahiran ada di depan kamar persis, menunggu, mendengar teriakan-teriakan serunya sambil berdoa bersama. Nah, sekarang kita tanya ke yang punya hajat nih, bagaimana ceritanya? Silakan, mau dari Dan dulu apa mamnya boleh? Silakan. Terserah dari kamu boleh. Halo, selamat siang semuanya. Teman-teman wartawan yang sudah datang. Selamat siang buat Dr. Benny, buat Dr. Tria. Pertama-tama aku mau mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan adanya hari ini, hari dimana aku bisa melewati berbagai macam perjalanan yang begitu indah saat melahirkan kemarin. Telah lahir ya putri ketiga kami, berjenis kelamin perempuan pada tanggal 2 Desember 2024 pada jam 9.30 malam dengan proses lahir normal, dengan didampingi oleh suami yang luar biasa. Yang pasti seperti yang sudah diceritakan oleh Dr. Benny dan juga Dr. Tria bahwa kelahiran kali ini mungkin ada beberapa satu dan lain hal yang bikin aku dan suamiku kita harus stay di rumah sakit sampai 8 hari. Tapi ya terlebih dari itu semua itu merupakan pengalaman yang indah dan luar biasa yang kita syukuri bahwa kita sudah melewatinya dengan baik, dengan tim yang bekerja sama dengan baik, tim dokter, tim bidan, tim suster, semuanya, rumah sakit, dan ya paling kita berdua bahagia sekali hari ini, dan mungkin bisa lanjut diceritakan oleh suami saya aja, soalnya saya kebanyakan dalam keadaan lemah dan nggak begitu ingat, lebih ingat kesakitnya doang, jadi kalau cerita takut sedih, tapi ya biar suami saya aja yang ceritain. Kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih Dr. Tria, Dr. Benny, for your service and for your input.
Ya, yang terjadi sama istri ini bukan sesuatu yang boleh kita bilang kecil ya. Ini something yang memang boleh dibilang shocking. Tapi balik lagi, thank you Lord Jesus, everything is fine. With the grace of Dr. Tria and Dr. Benny yang Tuhan pakai untuk bantu istri saya pulih. Dan of course untuk istriku yang sangat kuat yang bisa melewati proses ini semua. Aku sampai nggak bisa ngomong. Ya, mungkin langsung aja ke Q&A biar lebih jelas aja dok. Oke, sesuai request. Ya Mbak, silakan. Sebelumnya ini dari MNC. Iya. Jeda kita selamat atas kelahiran putrinya, keren banget kita pantau di sosmed. Mungkin kalau boleh tahu apa alasannya, ini kan anak yang harap-harapkan juga ya. Tapi sebenarnya seorang ibu keren banget dari persalinan normal sampai melakukan ada transfusi darah dan lain-lain. Itu saya jeda bagaimana sih sama suatu kelahiran normal dan itu tanggal cantik juga ini 12 ya. Terima kasih. Kalau untuk proses normal sih memang yang selalu aku harapkan ya supaya bisa selalu melahirkan dengan cara normal, karena anak pertama, anak kedua juga dengan proses normal. Jadi berharap banget kalau anak ketiga bisa normal. Dan kalau untuk tanggal cantiknya tanggal 2 Desember itu sebenarnya itu aku afirmasi kepada diri sendiri dan juga baby, mudah-mudahan kita bisa bertemu di tanggal 2 Desember gitu sih. Bedanya apa sih Kak? Karena kan ini udah 3 normal dan ini jadi bikin trauma nggak sih karena kemarin cuma 8 hari Kalau saat ini sih saya masih trauma ya, masih takut gitu, masih dalam proses recovery juga gitu. Cuma biasanya hal-hal kayak gini akan menjadi kenangan yang indah, apalagi ketika ketemu sama sang buah hati, semuanya tuh terbayarkan, semuanya menjadi apa ya, pengalaman yang luar biasa aja buat kita berdua gitu. Ada tambahan saya? Nggak ada. Oke. Oh, mungkin dari pendarahannya itu memang proses untuk pulih memang harus ada transfusi darah, karena memang saat melahirkan itu kan banyak darah yang keluar. Jadi itu bukan karena buat boost sistemnya, bukan, cuma itu memang proses untuk pulihnya sebenarnya. ini kan berarti habis melahirkan ibunya berpisah dengan anak dan itu menyusui dan lain-lain mungkin bagaimana? Sesuai dengan proses aja sih. Setelah melahirkan biasanya anaknya kan dibawa dulu sama dokter yang memang apa tuh nama dokternya? Dokter anak untuk cek jari-jarinya, telinganya, matanya dan lain-lainnya. Saat itu dia masih di ruang persalinan. Jadi sesuai dengan SOP aja sebenarnya. Cuma sesudah itu kan seharusnya menyusui, tapi kan keadaan mamanya saat itu mungkin belum stabil. Tapi bayi itu saya juga diedukasikan bahwa bayi itu kalau lahir masih bisa 3 hari tanpa ASI ya dok? Kalau nggak salah. Ya, jadi pas banget. Walaupun babynya nggak langsung dapat ASI, tapi memang bayi itu bisa 3 hari tanpa. So everything is fine, proses juga sesuai, jadi pas banget 3 hari itu mamanya lagi lemas, lagi pulih. Hari keempatnya mamanya udah membaik, bayinya langsung bisa ASI. Walaupun ASInya nggak banyak, cuman cukup. Sebenarnya tadi belum dikenalkan putrinya bernama siapa. Itu nanti. Oh, saya tahu. Baby Verhak nomor 3. Yes. Mungkin ada pertanyaan lagi? Mungkin Anda bisa diinfokan berat tinggi Berat badannya. badannya mungkin Kak. Tidak usah nama gitu kan, tapi wajib. Beratnya 3 kilo, Beratnya 3,1, panjangnya 49. ya 49. Bayinya sempurna kok, segar, healthy, cantik. Mungkin bisa ditambahin kenapa dipilih nama itu? Background. Oh ya, silakan. Kenapa pilih nama? Nanti aja ya, Nanti sekolah. aja. Ntar aja. Ya, silakan. Mungkin untuk dokter ya boleh dijelaskan untuk
plasenta lengket itu kenapa? Saat itu memang kontraksi rahim mungkin kurang baik ya, karena memang harusnya terjadi kontraksi setelah bayi lahir, plasenta itu akan lahir dengan otomatis dengan kontraksi rahim yang baik gitu. Di saat itu kontraksi rahim kurang baik, kita sudah berikan obat-obatan untuk membuat lebih baik. Cuman memang waktu itu kita memang ada terkejar-kejar dengan waktu. Jadi memang kita itu ada standar waktu untuk melahirkan gitu. Ya, memang hal itu kadang terjadi, tetapi memang sudah pasti semua persalinan kita harus antisipasi kejadian perdarahan pasca persalinan gitu. Memang tadi saya bilang terjadi 1-5 di antara 100 persalinan dan tetap semua harus tetap kita antisipasi. Kadang-kadang persalinan anak pertama nggak ada resiko apapun bisa terjadi perdarahan. Ya kan? Ya. Aku mau nanya ketika proses pendarahan dan transfusi darah itu ada sesuatu yang bisa dibilang kendala itu masih mungkin tidak transfusi darah dan buat Kades yang menguatkan Kades sampai akhirnya siuman sampai sekarang apa? Ini. Mungkin dari Dokter Tria dulu. Oh, oke, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau kita transfusi, semua darah itu sudah diperiksa di PMI. Jadi kita melewati proses namanya cross match ya. Tetapi semua transfusi itu ada risiko untuk reaksi transfusi karena memang satu kita harus tahu bahwa di dalam tabung darah, bank darah itu ada zat-zat pengawet darah yang memang kadang-kadang menimbulkan reaksi transfusi gitu. That's why makanya reaksi transfusi itu harus diobservasi ketat gitu. Kita harus lihat apakah pasien memang ada menggigil, demam, bahkan kalau yang sampai berat itu bisa sampai sesak nafas, sampai hilang kesadaran. Kalau itu reaksi yang berat. Gitu. Kalau buat Kades sendiri, reaksinya Demam dan menggigil, kita bilang itu reaksi ringan sebenarnya. Jadi bisa dilanjutkan ke reaksi ke transfusi berikutnya sebenarnya. Setelah